Karena Rasulullah SAW bahkan di dalam riwayat disebutkan beliau itu wafat, sedangkan direknya, baju perang beliau itu masih bahkan meludahi Nabi Muhammad di depan wajahnya, di hadapan semua orang, termasuk salah satunya adalah naruh kotoran onta itu ya, salah atau bahasa Arabnya isi kotoran perut onta itu tadi, yang akhirnya turun ayat bahwasanya pentingnya kurang tepat ya, karena sabar tidak ada batasnya sampai kapanpun ya, sampai bahkan meninggalnya Rasulullah SAW dipenuhi dengan kesabaran demi kesabaran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa Sidogiri TV yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam segmen Mujalasah yang kesekian kalinya. Pada kali ini segmen Mujalasah menyediakan dan menyajikan tema yang sangat menarik dan penting bagi para dai, yaitu implementasi dakwah Nabi pada masa ini. Yang pastinya juga dengan narasumber yang spesial dan juga penting bagi kita, yaitu Al-Habib Muhsin bin Alwi Al-Habsyi. Beliau adalah salah satu alumni dari Tarim dan juga beliau merupakan ketua dari Rabithah Alawiyah di Banyuwangi. Dan juga beliau juga aktif dalam beberapa kajian, terutamanya dalam Sirah An-Nabawiyah. Baik, mari kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Al-Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurukum fi Ma'had Sidogiri. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, sehat semuanya. Baik, kita akan memulai kajian pada malam kali ini dengan tema implementasi dakwah Nabi pada masa kini. Jadi kita mengetahui bahwasanya dakwah Nabi itu merupakan metode yang paling ideal di sepanjang masa. Bahkan dari cara menyampaikannya, kemudian cara menyebarkannya di seluruh penjuru negeri. Yang kami tanyakan di sini, Bib, ada beberapa hal, yaitu tentang bagaimana Nabi Muhammad itu memulai dakwahnya di Mekah. Melihat di kota Mekah itu, Bib, masih banyak senior dari Nabi Muhammad. Contohnya pamannya sendiri. Nah, dari bagaimana Nabi Muhammad itu menyampaikan dakwah. Kemudian apa sebenarnya poin utama yang disampaikan oleh Nabi ketika ada di Mekah? Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa Sidogiri TV dan juga Ustadz Uthman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dakwah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tentunya dakwah Nabi ini sebagai uswatun hasanah ya. Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah tentunya dalam segala hal, termasuk juga di dalam dakwah. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu memulai dakwah di tengah masyarakat Mekah yang dalam kondisi yang luar biasa di dalam segala hal ya. Luar biasa keras, luar biasa memiliki asobiyah atau fanatisme yang luar biasa ya. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya sebagaimana kita tahu bersama, beliau memulai itu dalam dakwah sirriyah. Yang pertama jelas Nabi Muhammad memulai dari tidak secara terang-terangan, yang beliau mulai adalah dari lingkup keluarga ya. Jadi yang pertama beliau sampaikan kepada keluarganya yang diterima akhirnya oleh Siti Khadijah ya, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga disampaikan kepada Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga orang-orang dekatnya beliau. Dan itulah tujuan utama dakwah. Yang pertama adalah bagaimana menyelamatkan orang di sekeliling dulu sebelum orang yang lain, yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian baru setelah 3 tahun berjalan, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah dengan firman-Nya fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin ya.
bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan untuk mulai terang-terangan di dalam dakwah. Dan ketika terang-terangan di dalam dakwah, jelas ada hambatan-hambatan dan rintangan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad ketika itu memulai dakwah, fokusnya di Mekah itu adalah di dalam urusan akidah. Selain akidah juga urusan akhlak. Bagaimana masalah persatuan, masalah kebaikan kepada tetangga dan lain sebagainya, yang para ulama sejarah khususnya Ustaz Utsman menitikberatkan bahwasanya orang-orang Arab ketika itu khususnya ya di zaman jahiliyah itu mereka punya makarimal akhlak. Semua Arab ketika itu. Ya, hampir semua Arab itu memiliki makarimul akhlak. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya. Nah, cuman ada garis bawah yang harus dilihat di situ. Makarimul akhlak yang mereka miliki itu umumnya kaitannya dengan fanatisme. Jadi mereka baik dengan saudara, mereka membela dengan saudara, tapi kaitannya dengan karena ini fanatik kesukuan. Karena ini fanatik di dalam satu organisasi yang sama. Sehingga salah benar itu mereka akan dukung. Ya. Jadi akan dibela semati-matian. Ya. Itulah yang akan dirubah oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasanya persaudaraan yang hebat atau saling dukung satu dengan yang lainnya itu harus berdasarkan kebenaran. Nah, itu yang dititik beratkan oleh Nabi Muhammad SAW di awal dakwahnya, sehingga memang mengalami satu desakan yang keras kepada orang-orang sekitarnya, bagaikan orang yang dihantam dengan keras karena mereka yang harusnya mendukung kok selama ini harus fanatik dengan sukunya, fanatik dengan temannya, tapi ternyata sekarang harus membela orang lain karena temannya yang salah ya. Jadi memang mengalami satu hantaman keras di masyarakat ketika itu dengan dakwahnya Rasulullah SAW, khususnya di dalam masalah akidah juga. Ya. Itu di awal-awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi bisa dikatakan belum ada tentang pengajaran sholat, kemudian pengajaran fikih-fikih yang lain mungkin ada nih. Kalau untuk masalah ibadah, ya untuk ibadah-ibadah dasar memang sudah mulai diajarkan, tapi titik berat di dalam masalah dakwah itu di saat itu di awal-awal dakwahnya Nabi di kota Mekah memang masalah akidah dan juga masalah akhlak-akhlak mulia ya. Sesuai yang sampaikan tadi, jadi dakwah Nabi itu masih menuai beberapa kontra kan gitu, seperti rintangan. Lalu bagaimana sebenarnya strategi Nabi untuk menghadapi orang-orang yang kontra kepada Nabi, terutama dengan keluarganya sendiri seperti pamannya sendiri itu. Iya. Di awal-awal dakwahnya Nabi itu Ustaz ya, Rasulullah SAW itu orang realistis. Dalam artian beliau itu fase di masa di Mekah itu adalah fase yang tidak mungkin mengadakan perlawanan. Jadi tidak ada perintah juga tidak ada, dan mungkin logika mengatakan ketika mau ngelawan ini punya kekuatan apa untuk ngelawan. Sehingga fase dakwah Rasulullah SAW di dalam tekanan yang besar, gangguan yang luar biasa, yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, nasihat untuk para sahabat-sahabatnya yang menerima dakwahnya Nabi adalah sabar. Banyak sekali contoh-contohnya. Kalau bisa diambil contoh, Ustaz, ya. Bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah, bagaimana beliau disiksa oleh majikannya, ya, Ubay bin Khalaf, bagaimana disiksa, ditaruh di tengah padang pasir, bahkan beliau diikat, dipakai tali, kemudian ditarik-tarik oleh anak-anak kecil, bagaikan orang gila yang ditarik-tarik, ya. Disiksa betul-betul. Bahkan juga Sayyidina Bilal bin Rabah itu beliau ditaruh di padang pasir yang begitu panas, kemudian di samping ada batu besar yang luar biasa panasnya, dijemur mulai pagi, kalau sudah siang ditaruh di atas badan beliau. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah hanya mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Ya. Begitu juga Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir, beliau itu disiksa satu keluarga besar. Ayahnya, Sayyidina Yasirnya, Sayyidatuna Sumayyah, ibunya yang merupakan orang syahid pertama dalam Islam. Jadi syahid pertama di dalam Islam ini justru dari kalangan perempuan. Ya. Jadi
merupakan kebanggaan buat kaum perempuan ya. Sayyidatuna Sumayyah bagaimana beliau disiksa di hadapan Sayyidina Ammar bin Yasir sampai ditusuk dari arah kemaluan bawahnya tembus ke atas. Kemudian Sayyidina Yasirnya dibunuh di hadapan matanya Sayyidina Ammar sendiri. Tapi ternyata ketika Rasulullah melewati beliau-beliau yang disiksa, ya, termasuk saudaranya Sayyidina Ammar, Rasulullah SAW hanya mengatakan sobron al Yasir, sobron al Yasir, yang sabar al Yasir, ya, keluarga Yasir yang sabar. Fa inna mau'idakumul jannah. Nanti kalau mungkin bahasa kita, nanti ketemunya kita di surga. Kenikmatan yang akan didapatkan adalah kenikmatan di surga. Bahkan ada salah seorang sahabat yang merupakan guru ngajinya sahabat, yaitu Sayyidina Khabbab ibnul Arat. Sayyidina Khabbab itu disiksa. Bahkan kalau sudah siang hari sama majikannya dipakaikan baju besi yang sudah dijemur mulai pagi, kemudian dipakaikan, bagaimana panasnya. Kena panas langsung saja luar biasa. Apalagi panasnya daerah-daerah Jazirah Arab. Ditaruh di bajunya, dipakaikan di badan beliau secara langsung, dipecut, bahkan dengan besi-besi dan lain sebagainya. Sampai satu waktu Rasulullah SAW itu didatangi oleh Sayyidina Khabbab yang ketika itu berkerudung gitu ya, bertutupan karena takut dilihat oleh orang lain. Datang ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk sekedar, ya Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mau mendoakan keselamatan untuk kita dan celaka untuk mereka ya Rasulullah. Ya. Ternyata apa jawaban Rasulullah SAW? Di awal-awal kenabian ya, dengan siksaan yang luar biasa, ternyata jawaban Rasulullah SAW, beliau mengatakan kepada Sayyidina Khabbab, Khabbab, apa kamu tidak tahu orang-orang zaman dahulu untuk mempertahankan keislaman mereka, mereka itu bahkan ada yang dihantam, digaruk dengan penggaruk dari besi. Bahkan ada di antara mereka yang dipukul kepalanya dengan palu-palu dari besi sampai pecah kepalanya. Dan itu semua tidak memalingkan mereka dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul nasihat tentang kesabaran yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Tapi bukan berarti menerima apa adanya ya. Nabi Muhammad tetap bagaimana beliau itu berdakwah kepada pembesar-pembesar untuk mempengaruhi dalam dakwahnya dan luar biasanya. Bahkan ada hal yang menarik Ustaz di sini. Bagaimana Rasulullah SAW itu juga mengetahui bagaimana perasaan orang-orang kafir Quraisy ketika itu dan apa yang menjadi fanatisme mereka diarahkan kepada yang baik. Termasuk salah satu contoh cerita di situ ada salah seorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini memang musuh Islam betul. Bahkan didoakan laknat oleh Rasulullah SAW dan lain sebagainya. Cuma ada satu cerita di mana satu waktu Uqbah bin Abi Mu'aid ini mengundang orang-orang yang ada di sekelilingnya. Undang makan orang-orang. Jadi perlu diketahui ya, ketika Rasulullah itu musuh dengan Abu Lahab atau musuh dengan Abu Jahal, bukan berarti mereka tidak pernah berkomunikasi. Mereka tetap berjalan. Cuma memendam kedengkian, memendam permusuhan. Sama seperti kita kadang-kadang ada orang yang satu dengan yang lainnya musuhan, tapi bukan berarti terus tidak bertemu di satu acara. Biasa, normal. Nah, Uqbah bin Abi Mu'aid ini ngundang makan. Dan mereka tahu, bahwa Rasulullah begitu tahu bahwasanya ketika orang Arab itu mengundang makan, sebuah kehormatan ketika didatangi, dan sebuah hinaan ketika ada tetangga yang tidak mau datang atau tidak mau makan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ketika memenuhi undangan Uqbah bin Abi Mu'aid ini, Rasulullah SAW tidak mau makan. Tapi datang, tapi tidak makan. Sehingga Uqbah bin Abi Mu'aid itu ketika itu melihat Rasulullah SAW tidak makan, ditanya, ada apa yang kamu tidak makan? Maka jawaban Nabi Muhammad, saya tidak mau makan kecuali engkau mau ikut dengan ajaran yang saya bawa, sebuah kebaikan. Bukan strategi dakwah juga. Strategi ini ya, karena bayangkan untuk urusan makan, tapi menggiring kepada dakwah. Ya. Karena Rasulullah tahu bahwasanya dakwahnya Rasulullah akan bisa masuk kepada Uqbah bin Abi Mu'aid karena tahu bahwasanya ini punya fanatik yang luar biasa di dalam urusan perjamuan makanan. Ketika perjamuan ini sampai tidak dimakan, ke penghinaan. Nah di situ Uqbah bin Abi Mu'aid bahkan masuk Islam. Langsung masuk Islam? Masuk Islam. Ketika itu juga Uqbah bin Abi Mu'aid itu mau masuk Islam. Ya. Walaupun sayangnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini punya teman akrab luar biasa, yaitu Ubay bin Khalaf. Ya. Itu inilah pengaruhnya teman ya, Uqbah bin Abi Mu'aid itu yang akhirnya musuh sama Nabi, naruh kotorannya onta di atas punggung Nabi ketika sholat ya.
itu sebetulnya pernah Islam. Pernah Islam. Karena perjamuan yang tidak mau dimakan akhirnya dijadikan strategi oleh Rasulullah SAW. Setelah kejadian itu, temannya yang ketika itu tidak ada di kota Mekah datang, kaget dengan dengar Uqbah bin Abi Mu'ayt ini masuk Islam. Maka dibilang, saya tidak akan mau bertemu lagi dengan kamu, pertemanan kita selesai sampai di sini, sampai kamu tinggalkan agama orang itu tadi, Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan cuma minta itu. Temannya Uqbah bin Abi Mu'ayt ini, Ubay bin Khalaf, dia bilang, saya tidak terima kalau kamu cuma meninggalkan agamanya Muhammad. Tapi saya mau kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan kepada orang lain. Ya. Jadi menyuruh untuk menyakiti Nabi Muhammad apa begitu? Untuk menyakiti Nabi Muhammad. Jadi bukan cuma murtad dari agamanya Nabi Muhammad. Makin parah berarti. Makin parah. Bahkan meludahi Nabi Muhammad di depan wajahnya, di hadapan semua orang. Termasuk salah satunya adalah naruh kotoran onta. Itu ya, salah. Atau bahasa Arabnya kotoran, isi kotoran perut onta itu tadi. Yang akhirnya turun ayat bahwasanya pentingnya berkawan ya. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba saja saya tidak mengambil fulan itu sebagai teman saya, insya Allah selamat sebetulnya. Ayat ini juga berarti menerangkan tentang ini. Ayat ini menerangkan tentang turun karena Uqbah bin Abi Mu'ayt di antaranya. Ulama mengatakan seperti itu. Jadi ternyata strategi dakwahnya Rasulullah mengambil bagaimana hati mereka itu yang fanatik kepada sesuatu diarahkan kepada kebaikan, kepada Islam. Ya. Gitu. Selanjutnya, jadi tadi kan strategi Nabi hanya ya sabar gitu. Itu fasenya sampai berapa tahun? Bertahannya seperti sabar terus gitu. Iya, sabar itu sampai Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk diperbolehkannya melawan. Dalam ini perintah untuk berjihad. Diperbolehkan berjihad ya. Ada fase-fase dalam jihad itu hanya untuk mempertahankan diri, kemudian nanti fase bahwasanya menyebarkan agama Islam dengan kebaikan dan lain sebagainya, ada fase-fasenya. Tapi fase itu dimulai di kota Madinah. Ya. Jadi terkhusus di Mekah ini masih tetap sabar, Ya, sabar terus. 13 tahun sabarnya 13 tahun sabar disiksa 13 itu. tahun sabarnya Nabi Muhammad, dan bahkan di kota Madinah itu bukan berarti tidak ada sabarnya. Oh, gitu. Walaupun beliau diperintahkan untuk boleh berperang, boleh ini dan lain sebagainya, tapi tetap kesabaran itu luar biasa karena menghadapi kaum munafikin, menghadapi kaum Yahudi Madinah dan luar biasa. Jadi kalau ada orang yang bahasa sekarang bilang ada sabar ada batasnya, ini kurang tepat ya, karena sabar tidak ada batasnya sampai kapanpun ya, sampai bahkan meninggalnya Rasulullah SAW dipenuhi dengan kesabaran demi kesabaran. Ya. Selanjutnya, jadi ketika 13 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, hijrah ke Madinah ini apa sebenarnya? Kemudian yang membuat banyak orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad di kota Madinah itu. Nah, di kota Madinah ya perlu diketahui juga bahwasanya Rasulullah SAW itu disebutkan oleh sebagian ulama bahwa beliau hijrah itu bukan karena mau meninggalkan tugas dakwahnya kepada orang Mekah. Tapi secara realistisnya Nabi bahwasanya ada fase di mana saya harus keluar dari tempat itu bukan untuk meninggalkan tapi untuk kembali satu waktu. Bukan untuk lari. Bukan untuk lari dari orang-orang Mekah. Makanya ketika Rasulullah sudah berhasil di kota Madinah dan lain sebagainya, tetap Rasulullah tidak pernah melupakan kota Mekah, kembali. Jadi pergi untuk kembali. Ini ada satu nasihat ya, khususnya untuk kepada orang-orang yang mau berdakwah dan juga santri. Kadang-kadang ketika kita tidak diterima di satu tempat, kita keluar dari tempat itu, sukses di tempat lain, masyarakat akan menerima biasanya. Nah, itu diantara strategi dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang akhirnya hijrah ke kota Madinah. Ya. Kira-kira kalau dilihat tadi, kalau di kota Mekah itu Nabi tidak banyak orang yang tidak menerima, tapi kok di kota Madinah ini banyak yang menerima. Kira-kira kenapa? Ya, di kota Madinah Rasulullah SAW ini juga tidak bisa kita lupakan peristiwa yaitu yang disebut Bai'atul Aqabah. Iya. Karena Bai'atul Aqabah itu Rasulullah SAW sampai 2 kali dalam 2 tahun yang berbeda. Bai'atul Aqabah itu terjadi 2 kali. Jadi bagaimana Rasulullah SAW di Bai'atul Aqabah pertama mengumpulkan 12 orang di musim haji. Orang-orang Madinah. Gitu. Orang-orang Madinah. Jadi dulu sebelum Islam pun sudah ada ritual haji itu sudah ada. Walaupun dengan cara macam-macam aneh-aneh berbeda. Sampai
sebagian di antara mereka hajinya itu telanjang, Ustaz. Ada yang haji yang telanjang. Haji telanjang, itu namanya dinamakan jahiliyah. Oh, haji ketika masa jahiliyah. Jadi adat yang mengandung kebodohan di situ. Walaupun bagi mereka itu sebuah keluhuran. Mereka bahkan telanjang itu alasannya bagus. Mereka bilang kita kalau menghadap ke Baitullah, Ka'bah yang memang sudah dimuliakan turun-temurun, itu mereka bilang harus memakai sesuatu yang betul-betul bersih dari segala yang tidak bagus, termasuk dari pencurian atau penipuan. Jadi mereka lebih baik tidak pakai baju daripada pakai baju. Nah itu di musim haji yang kumpul semuanya di Mina di satu tempat yang namanya Aqabah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan di tahun pertama itu di Baitul Aqabah pertama mengumpulkan sekitar 12 orang, ya. 12 orang yang akhirnya 12 orang ini menjadi delegasi Nabi untuk ke Madinah dan menyebarkan Islam di Madinah. Nabi saat itu masih ada di Mekah. Nabi masih di Mekah, ya. Bahkan ketika Baitul Aqabah kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan sekitar 73 orang. Baitul Aqabah kedua dan 73 orang inilah yang akhirnya juga menyebarkan di kota Madinah. Ya. Jadi delegasi. Termasuk Nabi Muhammad mengutus Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum untuk mengajarkan mereka apa yang diajarkan Nabi Muhammad di kota Mekah. Jadi di situ mengajarkan pentingnya persiapan juga. Persiapan untuk. Jadi bukan cuma hijrah ini datang tiba-tiba tolak al-badru. Oh, gitu. Jadi ada persiapan di sana. Jadi tidak diterima langsung, tapi ada persiapan. Ada persiapan demi persiapan, termasuk mengutus delegasi, mengutus sahabat yang mengajarkan di sana, dan juga ada unsur di antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki orang tua yang berasal ibunda beliau dari masyarakat Madinah. Oh iya, ya. Ada kerabat, Mas. Ada kekerabatan yang luar biasa di situ, dan memang orang-orang bangsa Arab ini luar biasa di dalam menjaga kekerabatan, ya. Sehingga dakwah Nabi Muhammad SAW di satu sisi di kota Mekah yang juga kerabatnya ditolak, tapi ternyata ada kekerabatan lain yang menerima. Jadi ada satu pelajaran besar dari Nabi bahwasanya hidup ini tidak boleh putus asa. Orang yang sama dengan latar belakang yang sama-sama kerabat menolak, tapi di sisi lain ada kerabat yang juga siap menerima. Jadi tadi ketika Nabi dan Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, itu kan masih banyak dari non-muslim seperti Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan semacamnya. Bagaimana Nabi bisa hidup atau bagaimana caranya Nabi itu hidup dengan non-muslim yang latar belakangnya kan berbeda? Ya, termasuk itu tantangan dakwahnya Nabi, ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu hidup rukun berdampingan dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Karena di Madinah itu juga banyak orang-orang Yahudi yang sebagaimana antum sebutkan tadi, ya. Di awal-awal dakwahnya Nabi, Rasulullah SAW juga merangkul mereka di dalam urusan-urusan kebaikan. Jadi di dalam dakwah itu bukan melulu soal bagaimana mengajarkan tauhid langsung kepada Allah ataupun mengajarkan ini dan itu secara syariatnya, ya. Terkadang dakwah itu dimulai dengan perdagangan. Perdagangan. Sebagian masyarakat ketika itu diajak Nabi berdagang. Karena Nabi Muhammad SAW berta'amul kepada orang-orang di luar Islam di dalam urusan perdagangan normal, biasa. Nah, mungkin ini sebagai nasihat buat kita bersama, ya. Kadang-kadang kita itu kalau sudah tidak cocok di dalam satu hal, berarti harus secara total harus bermusuhan. Tidak. Ketidakcocokan kita di dalam satu hal, dalam urusan agama menyebabkan kita harus mengambil jalan sendiri memang. Tapi di dalam urusan lain bukan berarti itu harus bermusuhan. Karena Rasulullah SAW bahkan di dalam riwayat disebutkan beliau itu wafat, sedangkan direknya, baju perang beliau itu masih digadaikan ke orang Yahudi. Ya. Jadi urusan bisnis, urusan agama, ya, urusan agama, ya. Jadi tidak boleh dipersatukan di dalam semua hal berarti harus musuhan. Rasulullah SAW mengambil perjanjian kepada mereka, jadi saling mendukung, saling bersatu, saling menjaga, ya. Yang kemudian setelah Islam memiliki kekuatan yang luar biasa, di situ Rasulullah SAW baru memberikan kekuatan itu untuk mengatur orang-orang di sekitar kota Madinah, termasuk orang-orang Yahudi Madinah. Barulah ketika nanti ada pengkhianatan dari mereka, Rasulullah SAW baru menggunakan kekuatan untuk menyerang mereka sampai ada peristiwa perang Banil Mustalik, ya, peristiwa Khaybar dan lain sebagainya. Ya. Tapi di fase awalnya tetap merangkul Nabi Muhammad SAW
Dan sampai di akhir hayatnya pun bersikap baik kepada orang-orang yang tidak menyala kalau bahasa kita ya, bahasa Meskipun Jawanya. beda akidah kan. Walaupun beda akidah. Bukan berarti setiap perbedaan harus menjadikan permusuhan ya. Kemudian jadi kan dari kaum Muhajirin juga ada dari Mekah kan. Apa langkah Rasulullah untuk menyatukan antara Muhajirin dan juga Ansor? Iya. Jadi kan biasanya kan asobiahnya kan tetap ada. Betul. Bagaimana strategi Rasulullah agar mereka itu akur dan juga seperti jasadil wahid seperti itu. Nah, ini hebatnya Rasulullah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Rasulullah SAW itu tahu betul bahwasanya langkah pertama di dalam kemakmuran satu tempat atau di dalam berjalannya satu sistem itu adalah persatuan. Ya, persatuan. Sehingga Rasulullah SAW yang paling mendasar kata ulama melaksanakan dua hal. Yang pertama adalah binaul ukhuwah, ya, membangun persaudaraan. Yang kedua, binaul binayah, pembangunan terhadap bangunan fisik. Apa itu? Yaitu membangun masjid. Masjid. Bagaimana dimulai dari Masjid Quba, Rasulullah SAW membangun. Kenapa? Karena ketika pergerakan ini sudah bersatu, tapi tidak ada tempat untuk mempersatukan, persatuan ini kurang efektif. Sehingga dibangunlah Masjid Quba, kemudian menyusul di belakangnya Masjid Nabawi dan lain sebagainya. Dan juga di dalam visi misinya Rasulullah itu menjadikan masjid itu sebagai sumber pergerakan apapun. Bahkan untuk urusan perang, Ustaz ya. Rasulullah SAW itu tidak berangkat perang kecuali dari Masjid Nabawi. Berkumpul di masjid semuanya. Berkumpul di masjid untuk melaksanakan peperangan bahkan. Nah, kalau untuk urusan perang saja di masjid, apalagi urusan yang lain. Apalagi sholat. Dan ada hal yang menarik, Rasulullah SAW itu punya kebiasaan, Ustaz. Setiap sholat, setelah selesai sholat, beliau akan tanya, mana sahabat-sahabat itu yang tidak hadir. Di absen. Karena betul-betul tahu bahwasanya persatuan itu kalau Anda tidak hadir, gimana mau berjalan? Jadi sampai ada sahabat-sahabat yang bahkan yang buta, Ustaz ya, minta izin ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini tidak menemukan yang begini untuk menuntun dan lain sebagainya. Alasan ternyata jawaban Rasulullah tidak, sholat tetap ke masjid. Cari cara untuk tetap sholat ke masjid. Ada sebagian sahabat yang izin ke Rasulullah, rumahnya agak jauh. Rasulullah, saya izin rumah saya agak jauh untuk tidak ke masjid lagi ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Tidak, tetap harus ke masjid. Bahkan Rasulullah mengajarkan satu jalan khusus, ya, jalan agak tegap itu, jadi agak melangkah dengan tegap itu sambil mengangkat kaki, itu dikatakan Rasulullah mengurangi capek. Ya. Nah, itu sampai diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena pentingnya kumpul dan bersatu di dalam sebuah tempat yang menjadi sumber. Makanya Rasulullah selain mempersatukan ukhuwah, persaudaraan sesama Muslim, baik dari Ansor dan Muhajirin, yang akhirnya bersatu luar biasa ya. Ukhuwahnya itu sampai dikatakan yang punya rumah dua, ngomong ke sahabat, silakan. Yang punya rumah, saya punya rumah dua, silakan ambil yang mana saja yang Anda mau. Ya. Bahkan juga istri katanya. Sampai ada sebagian sahabat itu yang punya istri dari satu, dikatakan silakan milih. Mau yang mana kamu, yang saya punya istri, silakan. Ya. Gambaran ukhuwah yang sangat kuat. Saking besarnya ukhuwahnya yang terjadi pada kalangan sahabat Muhajirin dan Ansor. Bahkan ukhuwah itu terjadi kepada bangsa yang ada di kota Madinah sendiri, yaitu suku Aus dan Khazraj. Musuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu turun-temurun. Ternyata persaingan yang dulunya negatif, setelah adanya Rasulullah yang mempersatukan mereka, bersaing positif. Setiap ada dari suku Aus bikin syair untuk Nabi, suku Khazraj akan bikin syair. Setiap yang sedekah di sini membantu perjuangan Nabi, dari suku yang satunya akan membantu Rasulullah SAW. Ya. Dan perlu menjadi info untuk kita ini sedikit. Fanatisme di bangsa Arab itu ta'assub ya. Asobiyah itu begitu kental. Bahkan mereka itu tidak mau terlihat jelek di hadapan yang lain, apalagi berbeda suku. Ya. Dan itu yang akhirnya dirubah oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya persaudaraan ini persaudaraan atas dasar kebenaran. Ada satu cerita di dalam jahiliyah, Ustaz, yaitu yang terjadi kepada salah seorang penyair Arab namanya Amr bin Kulthum. Amr bin Kulthum itu ketika itu hidup di zaman satu raja namanya Amr bin Hind. Ya, Amr bin Hind. Ibunya Amr bin Hind, ibunya raja ini
pernah tanya, siapa ada perempuan yang lebih hebat dari saya? Ini supaya kita lihat bagaimana fanatisme yang luar biasa ternyata dihapus dengan persaudaraan Islam. Ya. Ibunya Amr bin Hind ini tanya, siapa ada yang perempuan yang lebih hebat dari saya? Orang-orang di sekitarnya ngomong, oh ada, ibunya Amr bin Kulthum. Ibunya Amr bin Kulthum itu anaknya orang hebat, suaminya Kulthum itu orang hebat, ksatria, anaknya penyair luar biasa. Kalau kamu mungkin punya anak raja, tapi ayah kamu siapa? Iya. Anak kamu apa? Anak kamu hebat, tapi suami kamu siapa? Tidak ada orang yang tahu mungkin. Ya. Sehingga ada dapat ide ibunya Amr bin Hind ini, raja ini, untuk mengundang ibunya Amr bin Kulthum. Dijamu makanan, sampai dia menerapkan satu trik ya. Ketika dia selesai makan atau mau ngambil makanan, minta kepada ibunya Amr bin Kulthum ini untuk ngambilkan makanan. Minta tolong ambilkan itu. Ya. Karena dia ngerasa ketika itu berhasil mengambilkan, berarti saya sudah berhasil nyuruh orang yang paling mulia. Berarti saya yang lebih mulia. Tapi saking fanatisme di dalam kemuliaan diri dan suku yang ada pada bangsa Arab terdahulu itu, ibunya Amr bin Kulthum ini ketika diminta tolong ambilkan makanan, dia bilang, "Ndak, yang punya tangan ambil sendiri." Sebatas minta tolong. Minta tolong itu mereka tidak mau. Tidak mau. Tidak mau sama sekali. Tidak mau sama sekali untuk dia ngambilkan. Akhirnya sampai 2 kali, 3 kali, tidak mau diambilkan. Ketika 3 kali ibunya raja ini minta tolong, tidak diterima, akhirnya yang diperintah ini merasa tertekan, bahwasanya saya ini mau dipermalukan. Amr bin Kulthum yang ketika itu duduk dengan raja di kemahnya yang lain, mendengar suara jeritan ibunya. Wadullah, wadullah. Hinanya, saya dihinakan di sini. Itu Amr bin Kulthum dari tenda samping, mendengar ibunya berteriak seperti itu, langsung ambil pedang yang tergantung satu punya raja, diambil, dibunuh itu Amr bin. Cuma gara-gara urusan minta ambilkan. Karena tidak mau dihinakan. Gemburan dari itu yang mau dihilangkan oleh Rasulullah SAW, yang akhirnya kemuliaan itu adalah kemuliaan berdasarkan agama, kemuliaan berdasarkan Al-Quran. Sampai ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, bahwasanya dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengangkat yarfa'u bihi aqwam. Ya, Allah mengangkat satu kaum dan merendahkan yang lain, semuanya berdasarkan Al-Quran. Ya. Jadi kemuliaan itulah yang dihapus Rasulullah, persaudaraan yang harus dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya persaudaraan Islam itu lebih penting daripada persaudaraan Islam, betul. Selanjutnya, jadi ketika memang selama di periode di Madinah, mungkin Rasulullah menyebarkan Islam di penjuru Madinah dan sekitarnya. Kemudian setelah Rasulullah wafat, bagaimana perkembangan dakwah dari para sahabat ataupun seterusnya? Iya, perkembangan dakwah dari para sahabat ya, beliau-beliau selalu di dalam jalannya Rasulullah SAW, dan beliau terkadang melakukan satu inovasi-inovasi baru selama itu tidak bertentangan atau keluar dari jalur rel yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Di antaranya bagaimana Sayyidina Umar kemudian melihat orang yang sholat berjamaah di dalam sholat sunnah ya, tarawih, kemudian beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, ini sesuatu bid'ah yang alias kerjaan yang baru tapi yang baik, ini luar biasa. Jadi itu terus berjalan karena mereka semua berkiblat dari Rasulullah SAW, walaupun dengan style ya berbeda-beda. Ada yang style dengan ketegasannya seperti Sayyidina Umar, ada yang dengan kelembutannya seperti Sayyidina Utsman bin Affan, dan itu berlanjut terus dari zaman ke zaman, semuanya mengikuti trennya Rasulullah SAW di dalam berdakwah sesuai kondisi masing-masing ya. Jadi tidak bisa kita katakan harus begini atau harus begini, semuanya bersumber dari Rasulullah SAW. Sebagaimana kalau mengutip perkataan Imam Busiri itu, beliau mengatakan wa kulluhum min Rasulillahi multamisun ghorfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semuanya mengambil dari Nabi Muhammad. Ada yang ngambilnya banyak seperti gayung, ada yang ngambil percikan-percikan, semuanya dari bersumber dari Rasulullah SAW ya. Termasuk Ustaz, ada satu cerita yang luar biasa dari dakwah yang terjadi setelah zaman-zaman itu, bahkan di zaman yang tidak lama. Ada salah seorang ulama besar dari kalangan habaib, Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Itu beliau dakwah di negeri Afrika. Di negeri Afrika beliau dakwah di sekitar Juzurul Qamar ya.
Kalau mungkin sekarang kalau tidak salah namanya Maroko itu. Maroko. Bukan Maroko ya. Bukan Maroko. Moro atau Maroko itu ya, sekitar itu dan daerah sekitar-sekitarnya. Beliau itu ternyata dakwahnya bukan harus dengan ceramah. Tapi beliau dakwah memulainya dengan dagang. Perdagangan. Apa yang beliau lakukan? Ketika beliau masuk di satu tempat itu, beliau sudah diancam oleh kepala sukunya di sana. Berani ngomong agama di sini, habis riwayat kamu. Kata beliau, saya tidak mau dakwah di sini, saya hanya mau tinggal di sini, mau berdagang. Tapi semua perdagangan yang beliau lakukan sesuai sunnah-sunnahnya Nabi. Bahkan beliau itu kalau juali orang tadi, jual beras, gula begitu, harusnya 1 kilo. Kalau yang mungkin pedagang lain melaksanakan kecurangan dikurangi, kalau beliau ditambahi. Sudah pas ditambahi. Sehingga setiap orang yang lihat merasa aneh. Apa ini yang dilakukan? Ada sebagian yang berani tanya, apa yang kamu lakukan? Oh enggak, ini ajaran Nabi saya. Apa ajarannya Nabi kamu? Oh, saya tidak boleh dakwah di sini. Saat itu sebagian Maroko itu masih belum Islam. Bahkan kalau tidak salah tidak mengenal agama ya, tidak mau mengenal agama. Beliau setiap ditanya, saya kan tidak boleh dakwah. Tapi kalau kamu mau tanya, ya saya bisa jelaskan. Oh ini ajaran Nabi saya. Ada ayat yang berbunyi wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun sampai akhir ayat. Di situ sehingga satu demi satu secara sembunyi-sembunyi tertarik. Bahkan akhirnya beliau berhasil mengislamkan mayoritas dari penduduk-penduduk sekitar dan di Jazirah Arab. Hanya dengan cara dakwah yang sesimpel itu ya. Dan itu mengambil dari dakwahnya Rasulullah SAW. Tanpa menyalahi perintah dari raja tadi. Perintah dari kepala suku setempat tetap berjalan. Jadi dakwah itu bukan harus ceramah. Jadi apapun Anda bisa menjadi pendakwah, yang jadi ustadz, yang jadi dokter, yang jadi pengusaha, yang jadi pejabat, ada medan dakwah untuk Anda masing-masing di situ. Nah, kemudian yang biasanya kan memang di sejarah itu sudah masyhur bahwasanya setelah wafatnya Rasulullah itu ada konflik-konflik internal. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian-kejadian itu? Untuk konflik internal itu sebuah keniscayaan saja. Tidak mungkin ada satu masa di dalam hidup itu yang mulus-mulus begitu saja, tidak mungkin. Selama masih hidup pasti ada konflik ya, pasti ada masalah-masalah. Dan Rasulullah SAW itu juga begitu di dalam kaitan dengan dakwahnya mengalami permasalahan baik internal. Yang internal ini khususnya dari orang-orang munafikin. Di masa Karena orang munafikin di masa Rasulullah betul-betul giat untuk mempropagandakan sesuatu yang akhirnya membuat Rasulullah SAW terlihat jelek atau yang lain sebagainya. Nah, begitu juga orang-orang Yahudi Mekah. Dari eksternal ini saja, dari luar orang Islam, Yahudi Madinah dan sekitar kota Madinah, semua membuat masalah kepada Rasulullah SAW. Cuman yang disebutkan oleh ulama, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Rasulullah SAW di dalam mengatasi konflik itu selalu akhoda bidawahirihim. Rasulullah itu melihat yang dohir, yang tampak pada diri mereka. Mereka di belakang mau apa, yang penting di depan baik, cukup. Kalau bahasa orang sekarang itu kalau kita bisa melihat dengan mata, kenapa harus melihat dengan telinga? Dengar dari orang apa langsung percaya, akhirnya itu yang buat kita jadikan sebagai acuan untuk bertindak ya. Sedangkan Rasulullah SAW mau orang sesalah apapun, ya sudah, ini tetap orang Muslim, ini tetap orang Islam, cukup sampai di situ. Bahkan sebagian sahabat itu, bahkan anaknya sendiri ya, ada satu dedengkot munafikin namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang minta izinnya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh abah saya sendiri. Bunuh ayahnya sendiri, karena saya tahu gimana ayah saya. Sampai beliau mengatakan, kalau daripada orang yang lain membunuh, takutnya ada di hati saya perasaan kecewa dan lain sebagainya, biarkan saya sendiri yang membunuh. Dan banyak orang sahabat-sahabat yang lain izin untuk membunuh, tapi jawaban Nabi Muhammad SAW apa? Beliau mengatakan, jangan. Karena saya tidak mau ada judul nanti di masyarakat ini bahwasanya Nabi Muhammad membunuh sahabatnya. Padahal orang yang salah. Iya, karena masih atas nama sahabat. Karena atas nama sahabat. Ya. Jadi, andai kata kita ini mau punya masalah dengan yang lain, lihatlah sisi apa yang bisa mempersatukan kita. Oh ini, ya namanya saudara. Oh ini teman kita, oh ini tetangga kita. Mau gimana pun ada sisi yang jangan sampai kita lah yang terlihat jelek di mata masyarakat. Ya.
Tetap menilai sisi Tetap baiknya. menilai sisi baiknya saja, itu yang paling enak di dalam menjalani hidup. Iya. Selanjutnya tentang peran hijrah. Jadi sebagaimana kita ketahui tadi bahwasanya ketika Rasulullah hijrah, kemudian berubahlah Islam menjadi negara, sampai bisa dikatakan sebagai negara. Jadi hijrah ini sebagaimana pentingnya. Iya. Hijrah ini kaitannya dengan apa yang terjadi setelah hijrah ini begitu luar biasa, ya. Wabil khusus terlebih lagi ketika kaitannya dengan satu peristiwa yang paling besar, yaitu Perang Badar. Perang Badar ini betul-betul perang yang disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semakin menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah sesuatu yang punya kekuatan luar biasa. Karena sebelumnya sangat-sangat diremehkan dan sangat-sangat tertindas. Bagaimana 313 orang musuh melawan 1000 orang, bahkan dengan cerita yang panjang yang menunjukkan bahwasanya 313 ini tanpa persiapan perang, hanya mau menghadang musuh, menghadang kafilah. Jadi persiapan seadanya melawan orang yang siap perang. Tidak niat perang. Tidak niat perang, lawan yang lebih berat, ya. Tapi akhirnya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan bahwasanya peristiwa mulai dari hijrah sampai akhirnya mendapatkan kemenangan di perang Badar, kemenangan di perang Uhud, dan selanjutnya menunjukkan bagaimana ternyata Islam ini memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Sampai pada titik bagaimana Islam ini memiliki kekuatan sebagai sebuah negara. Sebuah negara ini dalam artian secara de facto, ya. Karena secara de jure masih belum diakui, secara hukum mungkin tidak diakui oleh kekaisaran yang lain. Tapi kekuatan itu betul-betul ada. Ya, jadi kekuatan Islam yang ada di kota Madinah itu sudah diperhitungkan ketika ketika dimulai dari perang Badar, ya. Dimulai dari perang Badar yang akhirnya nanti di tahun-tahun setelahnya sampai Nabi Muhammad mengirimkan surat-surat kepada raja-raja, ya. Ada yang menerima, ke Malik Kaisar, ke Malik Kisra, ke Romawi, ke Persia, kepada Raja Mesir, ya, dan lain sebagainya, Raja Oman, Raja Bahrain. Nah, di situ tidak mungkin memiliki kekuatan untuk mengirimkan dan mempengaruhi orang lain kalau memang belum kuat. Bisa dikatakan itu juga menjadi strategi dakwah. Strategi dakwah, ya, termasuk luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk Rasulullah SAW dimulai dari Mekah itu sudah berstrategi untuk seperti itu. Ada satu kejadian yang akhirnya menurunkan ayat Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, di mana Rasulullah SAW itu mau berdakwah kepada orang pembesar-pembesar ketika itu. Tapi datang Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang yang dalam posisi ekonomi, kekuatan biasa. Sehingga Nabi Muhammad SAW fokus kepada orang-orang yang punya pengaruh kuat, yang akan bisa berdakwah di belakang mereka kepada kaumnya. Ternyata Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum tanya kepada Nabi Muhammad, sempat untuk ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata ada teguran dari Allah. Bahwasanya fokus Anda adalah kepada orang yang besar, tapi jangan lupakan orang yang kecil. Dalam artian, mungkin logika kita mengatakan bahwasanya ini orang akan bermanfaat untuk dakwah kita, tapi ternyata belum tentu bermanfaat, dan jangan tinggalkan yang kecil. Ya. Sampai Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum itu kalau datang di masa-masa selanjutnya, Rasulullah beliau mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang kepada orang yang ini gara-gara dia saya sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini berarti bukan sembarangan orang, ya. Itu salah satu strategi dakwah yang memang akhirnya berpengaruh besar di masyarakat Islam, ya. Khususnya yang di Mekah sampai yang ada di kota Madinah. Luar biasa. Nah, kemudian dari cerita-cerita tadi ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya dakwah Nabi itu sudah tidak relevan di masa kini. Bagaimana tanggapan Habib? Kalau ada orang yang mengatakan dakwah Nabi itu tidak relevan, berarti kurang jauh mainnya. Kurang jauh. Belum main jauh. Kurang kalau kata orang sekarang ini kurang traveling gitu. Iya, Karena ketika orang membaca, mengetahui ceritanya Rasulullah SAW, dia akan tahu dari sisi apapun ada contoh dari Rasulullah SAW. Apakah mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengatakan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah itu ternyata hanya dalam waktu tertentu? Tidak mungkin. Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan Nabi Muhammad itu sebagai uswatun hasanah,
berarti Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah sampai ila yaumil qiyamah. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak relevan, perlu baca buku sirah Suruh lagi. baca lagi berarti. Suruh belajar lagi. Iya, karena Nabi Muhammad SAW contoh termulia, contoh terhebat, contoh paling luhur di dalam berdakwah kepada golongan apapun saja. Siapapun. Kepada siapapun, golongan apapun, di waktu bagaimanapun, ada contoh dari Rasulullah SAW ya. Terima kasih atas jawaban dari beberapa pertanyaan, dan juga terima kasih sudah berkenan untuk mengisi di segmen Mujalasa ini. Itu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Baik, pemirsa Sidogiri TV yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian dari Al Habib Muhsin. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita manfaatkan, dan juga kita bisa menjadi dai fi sabilillah akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.